Seorang komika Indonesia bernama Bintang Emon mendapatkan serangan dari buzzer setelah mengunggah video keresahannya terhadap kasus Novel Baswedan. Organisasi Kesehatan Dunia yakni WHO menargetkan bahwa akhir tahun ada ratusan juta vaksin untuk virus corona yang akan diproduksi. Netflix secara resmi menayangkan seri dokumenternya di TVRI guna mendukung program belajar dari rumah yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Halo pemirsa dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Anissa Jihan dalam program News from Home. Seperti biasa, saya akan menemani kalian semua selama 30 menit dengan berita-berita terkini dari dalam negeri dan luar negeri, dikemas secara lugas, aktual, dan terpercaya. Berita pertama datang dari seorang komika Indonesia yakni Bintang Emon yang diserang oleh sejumlah buzzer setelah mengunggah video yang berisi keresahannya tentang putusan kasus Novel Baswedan. Seorang komika Indonesia, Bintang Emon mendapatkan serangan bertubi-tubi dari buzzer di media sosial khususnya Twitter. Setelah mengunggah keresahannya terkait putusan hukuman 1 tahun terhadap tersangka kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Serangan yang didapatkan Bintang Emon yakni berupa tweet yang mengatakan bahwa ia adalah pengguna narkoba jenis sabu-sabu. Tak hanya mendapatkan serangan melalui Twitter, akan tetapi Bintang Emon juga mendapatkan serangan melalui email dan bahkan kakaknya juga diteror. Kejadian yang menimpa Bintang Emon membuat netizen geram dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan fitnah dan bisa membungkam kebebasan berpendapat. Beberapa rekan Bintang Emon sesama komika juga mendukung dan membelanya melalui cuitan di Twitter. Kondisi pandemi COVID-19 membuat pasien dengan penyakit kronis tidak tertangani dengan baik. Adanya virus corona membuat beberapa rumah sakit di Indonesia sibuk menangani pasien terjangkit virus corona dan menerapkan rapid test untuk setiap calon pasien yang akan diobati. Hal ini membuat pasien dengan penyakit kronis mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut ialah dari beberapa pasien dengan penyakit kronis ditolak oleh sejumlah rumah sakit karena tidak adanya ruang rawat inap yang kosong. Dan hal ini berakibat kepada terlambatnya penanganan pasien dengan penyakit kronis. Kejadian ini baru dialami oleh seorang anak bernama Rafa. Orang tua Rafa yakni Ahmad Basoni pada tanggal 20 Mei 2020 membawanya ke beberapa rumah sakit di Ambon karena dia diagnosa mengalami leukemia. Akan tetapi Rafa ditolak oleh 4 rumah sakit di Ambon. Akhirnya Rafa dibawa kembali pulang ke rumahnya karena kondisi Rafa pun memburuk keesokan harinya. Kemudian Rafa pun dibawa lagi ke rumah sakit Bayangkara. Namun takdir berkata lain, Rafa menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanan menuju Rumah Sakit Bayangkara. Berita selanjutnya datang dari Organisasi Kesehatan Dunia yakni WHO menargetkan jutaan vaksin virus corona yang akan diproduksi pada akhir tahun. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menargetkan ratusan juta vaksin untuk virus corona bisa diproduksi pada akhir tahun ini. Soumya Swaminathan selaku Kepala Sains WHO mengatakan pihaknya optimis vaksin tersebut bisa diproduksi akhir tahun ini karena sudah ada 200 kandidat dan 10 diantaranya sudah diuji coba kepada manusia. Jika sudah ditemukan, maka WHO akan memprioritaskan vaksin itu terhadap 3 kelompok utama, yakni pekerja dan relawan garda terdepan, orang yang paling rentan terkena COVID-19, dan warga yang tinggal di tempat berpotensi tinggi terpapar COVID-19, yaitu pemukiman kumuh. Kasus mulai bertambah lagi, Cina mewaspadai corona gelombang kedua. Pemerintahan Cina melaporkan ada 49 kasus baru virus corona. 36 kasus diantaranya terjadi di Beijing. Dengan jumlah tersebut, pemerintahan Cina mengkhawatirkan bahwa akan adanya gelombang kedua wabah virus corona. Kasus lokal virus corona sebenarnya sudah bisa teratasi, akan tetapi ada kasus yang baru terdeteksi.
pemerintahan berencana untuk melakukan tes terhadap 46.000 orang yang tinggal di Beijing dan lebih dari 10.000 orang telah diuji. Saat ini jumlah kasus virus corona yang terjadi di China sebesar 83.181 dan kasus kematian akibat virus corona sebanyak 4.634 kasus. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini ada kabar mengenai tempat pariwisata buka kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, Ancol dibuka kembali per 20 Juni 2020. Kabar gembira dari dunia pariwisata bahwa dua tempat rekreasi di DKI Jakarta, Ancol dan Ragunan dibuka kembali untuk umum. Walaupun dibuka untuk umum, kedua tempat rekreasi ini tetap menetapkan protokol kesehatan dari pemerintahan agar para pengunjung merasa tetap aman. Di Ancol, pengunjung hanya bisa masuk melalui pintu gerbang timur dan busway. Lalu pengunjung yang diperbolehkan masuk ke Ancol hanya pengunjung yang memiliki KTP DKI Jakarta. Jam buka Ancol juga 24 jam seperti biasanya, yakni hanya dari pukul 6 pagi hingga 8 malam waktu Indonesia Barat. Pengunjung Ancol berharap melakukan reservasi sebelum berkunjung, mengingat hanya 50% dari jumlah kapasitas wisatawan yang boleh berwisata di Ancol. Netflix dan Kemendikbud bekerja sama menayangkan serial dokumenter original milik Netflix di TVRI demi mendukung program belajar dari rumah. Pada hari Rabu 17 Juni 2020, Netflix Indonesia mengumumkan di media sosialnya bahwa serial dokumenter miliknya akan ditayangkan di TVRI setiap hari Sabtu, yang dimulai pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, dan akan ditayangkan ulang pada hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akan ada 6 judul seri dokumenter yang akan ditayangkan di TVRI, yaitu Our Planet, Street Food Asia, Tie-Dyeing Up with Marie Kondo, Spelling the Dream, Chasing Coral, dan Night on Earth. Serial dokumenter ini bisa ditayangkan karena adanya kerjasama antara Netflix Indonesia dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pemirsa tetap di situ saja karena setelah ini ada Trending of the Week pada minggu ini setelah pariwara berikut ini. Trending pertama datang dari Korea Selatan, yakni Blackpink setelah merilis teaser dari single terbarunya How You Like That. Seperti biasa, teaser yang dirilis berupa poster dan video yang menampilkan masing-masing dari anggota Blackpink, yaitu Lisa, Jennie, Jisoo, dan Rose. Setelah dirilis, teaser tersebut menjadi trending di seluruh dunia. Ini menjadi bukti bahwa kembalinya Blackpink sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh penggemarnya di mancanegara. Single How You Like That baru bisa didengarkan pada tanggal 26 Juni 2020 di seluruh platform musik digital. Trending yang kedua datang dari Tara Basro. Dia resmi menikah dengan sesama pemain dari Bumi Langit Universe, yaitu Daniel Adnan. Hal ini dikabarkan oleh kedua pasangan setelah mengunggah foto tangan yang memakai cincin di Instagram pribadi mereka masing-masing pada 18 Juni 2020. Pernikahan yang dilakukan oleh Tara Basro dan Daniel Adnan tidak diketahui oleh siapapun termasuk sang manajer. Kabar ini pun tentunya mengejutkan para penggemarnya sekaligus teman-teman dekat dari Tara dan Daniel. Trending ketiga yaitu kabar duka dari salah satu pemain film The Lord of the Rings. Ian Holm menghembuskan nafas terakhirnya pada umur 88 tahun.
Agensinya mengatakan bahwa Ian Holm meninggal karena penyakit yang berkaitan dengan Parkinson pada tanggal 19 Juni 2020. Ian Holm memulai karirnya pada tahun 1957 di dunia seni peran. Lalu pada tahun 1965, ia mengawali karirnya di layar kaca melalui seri The Wars of the Roses yang ditayangkan di BBC. Kemudian, pada tahun 1968, Ian Holm melebarkan sayapnya ke film layar lebar berperan dalam 3 film sekaligus, yaitu The Beaufort's Gone, The Fixer, dan A Midsummer Night's Dream. Setelah bermain di ketiga film tersebut, Ian dipilih untuk bermain di film The Lord of the Rings, dan karirnya terus menanjak sampai sekarang. Trending keempat datang dari sebuah aplikasi Twitter yang meluncurkan fitur terbarunya yaitu Tweet Audio. Pada tanggal 18 Juni 2020, Twitter merilis fitur terbarunya yaitu Tweet Audio. Dari fitur terbarunya ini, Twitter ingin membuat para penggunanya bisa membuat tweet dalam format audio atau suara dengan durasi maksimal 2 menit 20 detik. Tweet audio ini baru bisa digunakan untuk membuat tweet original dari penggunanya, dan belum bisa digunakan untuk membalas tweet seseorang. Fitur terbaru ini sayangnya belum bisa dinikmati oleh seluruh pengguna Twitter, karena fitur ini hanya tersedia di smartphone berbasis iOS alias iPhone. Trending yang terakhir yaitu datang dari warga India yang ingin memboikot Cina usai insiden perbatasan. Bentrok dengan Cina, 20 tentara India berhasil tewas. Sejumlah warga di India marah atas meninggalnya 20 tentara India di perbatasan Himalaya oleh pasukan dari Cina. Mereka melampiaskan kemarahannya dengan cara menghancurkan televisi buatan Cina dan menginjak-injak foto Presiden Cina Xi Jinping. Dengan adanya insiden ini, pejabat pemerintahan India mengkaji ulang kerjasama mereka dengan beberapa perusahaan Cina. Insiden ini juga dipengaruhi oleh perebutan wilayah perbatasan antara India dengan Cina. Bagi India, sengketa ini masuk di wilayah Ladakh. Sedangkan bagi Cina, kawasan itu disebut Aksai Chin, Xinjiang. Segmen Trending of the Week menjadi penutup dalam program News from Home kali ini. Saya Anissa Jihan, selaku pembaca berita hari ini, pamit undur diri.